Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang deklarasi. Saudara, siapa di tempat ini yang sudah biasa deklarasi? Coba angkat tangan supaya saya tahu. Siapa yang belum pernah deklarasi? Saudara, hari ini saya berdoa setelah sesi deklarasi ini, saudara akan keluar dari tempat ini atau saudara akan pulang ke daerah saudara masing-masing. Saya berdoa saudara menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Pribadi yang seperti apa, Pak? Di awal tadi saya ajak kita membaca sebuah deklarasi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, semua deklarasi tadi yang 14 poin. Saya mau tanya, selama ini saudara sudah pernah dengar itu belum? Saudara menjadi pasukan terdahsyat. Saudara harus tangkap yang 14 poin tadi. Itu adalah saudara sebenarnya. Sudah waktunya di akhir zaman, semua orang percaya hidup dalam DNA ilahinya. Amin. Apa DNA ilahi saya? DNA ilahi saya adalah seperti tadi. Itu baru 14. Ada banyak yang firman Tuhan katakan. Saya berdoa Bapak Ibu, teman-teman semua. Ketika nanti pulang ke daerah, engkau bukan lagi orang yang menjadi permainan iblis atau permainan keadaan. Tetapi saudara datang pulang. Kau datang sebagai raja, amin. Engkau datang sebagai penguasa. Kenapa? Karena memang kita dilahirkan untuk menjadi penguasa. Atas apa? Atas segala sesuatu. Termasuk atas alam semesta. Termasuk atas kehidupan saudara. Waktu kita memang hari ini tidak banyak. Hari ini 2 jam. Nanti saya akan berbagi dengan Ibu Immanuela. Saya 1 jam, Ibu Immanuela 1 jam. Ayat tadi, yang 14 tadi, kalau saya kupas satu-satu, bisa, nanti minta PPT-nya. Ya. Saudara pulang, saudara pelajari. Semua kalimat demi kalimat yang kita bacakan tadi, itu bukan karangan manusia. Tetapi itu adalah perkataan Elohim sendiri, amin. Itu perkataan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pagi hari ini 1 jam pertama, saya akan menyampaikan dasar-dasar dari sebuah deklarasi. Supaya Bapak Ibu ketika melakukan deklarasi atau ketika orang bertanya, saudara bisa menjelaskannya. Deklarasi bukanlah sebagai sebuah mantra yang dibacakan tet gitu ya. Pokoknya saya deklarasi. Kenapa kamu deklarasi? Saya disuruh deklarasi. Karena saya pasukan saya deklarasi. Tidak demikian. Mari kita pelajari satu-satu. Ya. Pengertian deklarasi. Deklarasi adalah tindakan menyatakan pengumuman. Ketika saudara deklarasi, engkau sedang berkata-kata kepada dirimu sendiri, kepada para malaikat, kepada para setan, iblis, dan kepada alam semesta. Alam semesta. Engkau sedang mendeklar, engkau sedang mengumumkan. Ya. Yang kedua, pernyataan ringkas dan jelas tentang satu hal. Kamu sedang mau mendeklarasikan tentang apa? Tadi yang di awal kita sedang mendeklarasikan siapa kita. Amin. Apa? Siapa kita. Yang ketiga, pernyataan yang dibuat oleh satu pihak dalam suatu transaksi hukum. Deklarasi itu bersifat hukum. Satu pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Mungkin sudah dapat pelajaran tentang hukum dan ketetapan, udah? Sudah dapat pelajaran itu di sini? Hukum dan ketetapan? Beda jalur ya. Oke, nanti pelajarin, ada bahannya, nanti dikasih. Tentang hukum dan ketetapan. Ketika saudara berhadapan dengan Tuhan, saudara harus mengerti hukumnya. Ketika saudara berhadapan dengan iblis, saudara harus mengerti hukumnya. Ketika saudara membela perkara saudara di hadapan Tuhan, engkau harus tahu hukumnya. Sama seperti ketika engkau masuk pengadilan, engkau masuk kantor polisi, engkau membela hakmu, engkau harus tahu hukumnya. Bicara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan
perasaan. Nah, saudara nggak bisa bilang di pengadilan, Pak Hakim, Pak Jaksa, saya merasa benar. Nggak bisa. Hukumnya apa? Buktinya apa? Hari ini kita akan belajar itu semua, amin. Secara singkat tentunya. Kemudian, kenapa kita harus deklarasi? Kenapa penting sih deklarasi itu? Banyak orang tidak mau deklarasi. Tidak mau melakukan deklarasi. Pertama, ya Alkitab berkata. Pertama apa? Hidup mati dikuasai lidah. Ya. Lidahmu, perkataanmu menentukan di depanmu engkau melihat kematian atau engkau melihat kehidupan. Dalam pribadi kita sendiri, hidup atau mati di depan ditentukan lidahmu. Ini firman Tuhan. Yang kedua, menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Jadi ngomong itu penting. Amin. Apa? Ngomong itu penting. Jangan diam. Jadi kalau Bapak Ibu diajak deklarasi, jangan diam. Yang diperhitungkan salah satunya adalah ucapan. Nanti kita akan lihat ya. Yang ketiga, dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Saudara kalau perhatikan ayat ini adalah inti keselamatan. Inti keselamatan itu berada di dalam dua tindakan. Tindakan pertama apa? Percaya dengan hati, betul? Saya berdoa, saya sampaikan dengan cepat, Bapak Ibu bisa menangkap. Amin. Ini pasukan. Tindakan pertama adalah percaya dengan hati. Tindakan kedua apa? Mengaku dengan mulut. Kalau salah satu, selamat enggak? Tidak. Saudara mengaku tapi tidak percaya, tidak selamat. Saudara percaya tapi saudara tidak mengaku, tidak selamat juga. Karena itu patokan firman Tuhan. Enggak boleh dikurangin, amin. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut. Sehingga pengakuan itu menjadi sangat penting. Selanjutnya, yang keempat. Ya ini sedikit saya tambah-tambahin bahasa Inggris ya. Agak susah mencari soalnya di bahasa Indonesia. Ya, sebab kita ini adalah raja. Dan kalimat ilahi ada di mulut raja. Coba katakan ke sebelahmu, saya ini raja. Ngomong sungguh-sungguh, sambil resapi. Kamu adalah raja. Coba katakan, kamu adalah raja. Kalimat ilahi ada di mulutmu. Saudara, ketika saudara deklarasi firman, engkau sedang mengucapkan kalimat ilahi. Ya, dikatakan begini, Tuhan telah membuat kita menjadi raja dan imam. Dan kita akan memerintah di bumi. Yesus itu raja segala raja. Saudara adalah, coba. Yesus adalah raja segala raja, saudara adalah. Nanti yang responnya cepat saya kasih kaos. Saya bawa dulu nih. Saya bawa semua nih ya. Saya siapkan hadiah ya. Ya, itu yang keempat. Jadi kalau saudara perhatikan di props ya. Oke, udahlah, lanjut aja. Oke, ya. Saudara, kalau engkau mau berdeklarasi ya, dan engkau mengatakan sesuatu, saudara harus mengerti bahwa firman Tuhan ya, firman Tuhan adalah kebenaran terakhir. Kebenaran yang tertinggi. Coba katakan, firman Tuhan adalah kebenaran terakhir. Atau bilang, firman Tuhan adalah kebenaran final. Ya. Firman Tuhan adalah apa? Kebenaran final. Artinya apa? Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang sebenarnya. Amin. Coba katakan, apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Mari kita baca dulu ayat ini. Saya senang ayat ini. Saya suka baca ayat ini setiap hari. Kita baca sama-sama dengan kencang. Yang pertama, kedua, dan ketiga. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kedua, Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta.
Bila Allah berjanji, pasti ia tepati. Beliau berbicara tentu akan terlaksana. Yesaya, begitu juga perkataan yang kuucapkan tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi berhasil melakukan apa yang kukehendaki dan mencapai segala yang kumaksudkan. Saudara begini, ketika firman Tuhan berkata sesuatu, entah dia berjanji, entah dia sedang menyatakan sesuatu, maka itu sudah final. Amin. Tidak bisa dirubah, tidak bisa digoyang. Ya. Tetapi ya, banyak orang ketika membaca firman Tuhan, melihat janji Tuhan. Mereka melihat janji Tuhan itu sebagai sesuatu yang baru akan terjadi. Padahal firman Tuhan itu, kalau menurut saya, ya ini pendapat saya, itu bisa dikelompokkan dua bagian. Bagian pertama adalah firman Tuhan yang berupa janji untuk masa yang akan datang. Oke? Tetapi bagian kedua adalah sebuah deskripsi, sebuah janji, sebuah penjelasan akan sesuatu yang sudah terjadi. Saudara bisa menerima sampai di sana? Bisa menerima sampai di sana? Ketika firman Tuhan katakan, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Saya mau tanya, itu akan terjadi atau itu sudah terjadi? Bisa ditangkap? Ya. Ada firman Tuhan yang sudah terjadi, ada firman Tuhan yang akan terjadi. Jangan dicampur. Deklarasi kebanyakan hampir 90% atau bisa dibilang 99% adalah terhadap firman Tuhan yang sudah terjadi. Coba katakan, terhadap firman Tuhan yang sudah terjadi. Kalau terhadap firman Tuhan yang sudah terjadi, artinya apa? Tuhan sudah mendeskripsikan. Maka apakah mungkin deskripsi Tuhan itu salah? Apakah mungkin deskripsi atau firman Tuhan itu gagal? Kalau Tuhan hari ini katakan, oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah menjadi sembuh. Mungkin gagal? Mungkin gagal? Karena itu sudah terjadi. Nanti kita akan belajar satu poin antara realitas jasmania dan realitas kebenaran. Ya, lanjut. Ya, ini tambah lagi. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ini adalah sebuah deklarasi bahwa apapun yang sudah dinyatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya atau apapun yang dijanjikan firman Tuhan adalah sebuah kepastian. Saudara baca kalimat terakhir. Perkataan Tuhan itu sesuatu yang pasti karena Elohim tidak mungkin berdusta. Jika Tuhan melanggar firman-Nya kepada kita, maka semesta ini akan runtuh. Bayangkan itu. Di dalam sekian banyak janji Tuhan, salah satu Alkitab firman Tuhan berkata, segala sesuatu ditopang oleh firman-Nya. Allah itu bersifat kekal. Tidak ada dari firman-Nya satupun yang bisa diubah dan digeser. Karena kalau ada satu firman yang bisa diubah, maka alam semesta sudah runtuh. Kenapa? Karena alam semesta ditopang oleh firman. Jadi sebelum saudara menjadi nanti pulang ke daerah, saudara mulai berdeklarasi, saudara harus punya keyakinan yang kokoh di sini. Bukan hanya sampai di sini, tetapi merasuk sampai ke alam bawah sadarmu, sampai ke jiwamu, kebenaran-kebenaran tadi. Pertama apa? Karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. Coba katakan, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan itu sesuatu yang pasti. Amin. Kalau Dia mengatakan demikian, berarti demikianlah adanya, tidak bisa dirubah. Lanjut. Nah, tinggal masalahnya saudara. Bagaimana saya bisa percaya
apa yang firman Tuhan katakan. Sementara saya tidak mengalami. Ketika firman Tuhan katakan, Yesus mati. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Supaya setiap engkau yang miskin menjadi kaya. Amin. Saya mau tanya, itu sesuatu janji yang akan datang, atau itu sesuatu yang dideskripsikan menjelaskan apa yang sudah terjadi? Coba, menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang akan datang? Sesuatu yang sudah terjadi. Ya, perhatikan. Saya kasih judul, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini banyak orang tidak paham. Coba baca sama-sama 2 Korintus 4 ayat 18 bahasa Indonesia sehari-hari. 1, 2, 3. Ya, saudara, sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan maksudnya hanya bertahan sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. Saudara, ketika engkau hidup hari ini, sekarang, sebenarnya ada 2 kenyataan yang berjalan paralel. Apa 2 kenyataan? Orang bilang realita. Tapi ini orang banyak tidak mengerti. Orang bilang realita, padahal menurut ilmu pengetahuan sekalipun, kalau saudara pernah kuliah, pernah belajar fisika kuantum, ada sebuah realita, bukan realita jasmani, bukan realita natural. Ada realita jasmani, ada realita natural, ada realita yang bisa kelihatan, realita fisik. Tetapi ada sebuah realita lagi, namanya realita spiritual, realita roh, atau realitas kebenaran, atau realitas surga. Ada 2 realitas. Sehingga ketika orang mendengarkan firman Tuhan, dia bilang begini, Tuhan bilang begini, kamu penguasa, kamu diberkati. Terus dia bilang, tapi realitasnya saya miskin. Realitasnya saya utang-utang. Realitasnya saya nggak punya apa-apa. Itu adalah realitas jasmani. Yang sifatnya kelihatan. Dan itu tidak bersifat kekal. Tetapi apa yang bersifat kekal? Yang bersifat kekal adalah ketika Tuhan berkata oleh Yesus, engkau diberkati dengan segala berkat rohani di alam surga. Itu adalah realitas rohani. Itu adalah realitas kebenaran. Dan sifatnya kekal. Coba katakan, sifatnya kekal. Coba katakan, sifatnya kekal. Kalau saudara dan saya mau masuk dalam sebuah kebenaran, ke dalam kepenuhan kebenaran firman Tuhan, saudara harus paham ini. Inilah yang membuat ketika Yesus mau dilempari batu oleh orang Yahudi, oleh orang Farisi. Kenapa? Karena perbedaan realitas. Maksudnya gimana Pak? Saudara, saya kasih 2 contoh. Waktu itu Yesus berkata kepada Nikodemus. Nikodemus bertanya, Tuhan, bagaimana caranya supaya masuk surga? Yesus berkata apa? Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan surga. Kemudian Nikodemus berkata, bagaimana caranya aku dilahirkan kembali? Aku sudah tua, udah ubanan, udah jenggotan. Yesus mengulang yang kedua. Kalau engkau tidak lahir, engkau tidak bisa melihat surga. Kenapa Nikodemus, seorang ahli Farisi, pengajar, tidak mengerti perkataan Yesus? Karena 2 orang ini berdiri dalam 2 realitas yang berbeda. Nikodemus berbicara dari realitas jasmani, dia sudah tua. Yesus berbicara dari realitas rohani. Yang Yesus maksudkan adalah lahir secara roh. Karena Yesus melihat dari sisi roh. Karena sesungguhnya semua manusia itu adalah roh, bukan daging. Tetapi engkau adalah roh yang tinggal di dalam daging. Dan engkau memiliki jiwa.
Sehingga sudah seharusnya kita selalu berdiri dan melihat, memandang segala sesuatu dari realitas roh. Dari realitas kebenaran. Yang kedua, ketika Yesus berbicara Yerusalem, dia katakan begini, aku ada sebelum Abraham ada. Perkataan itu membuat Yesus mau dilempari batu. Bahkan mau diseret ke tepi jurang, mau dilempar. Orang Farisi bilang begini, kamu saja baru 30 tahun, ngaku-ngaku udah ada sebelum Abraham ada. Saya mau tanya, siapa yang salah dalam pembicaraan itu? Orang Farisi salah enggak? Enggak, benar. Yesus benar enggak? Benar. Bedanya di mana? Yang satu di daging, yang satu di roh. Berapa banyak orang Kristen sebenarnya hidup mereka mengaku Kristen tapi hidupnya di daging. Kenapa di daging, Pak? Karena segala sesuatu engkau ukur dari daging. Segala sesuatu engkau lihat dari perspektif daging, dari perspektif natural, dari perspektif fisikal. Bisakah engkau seperti Tuhan Yesus melihat segala sesuatu dari perspektif kebenaran, dari perspektif roh? Mari kita lanjutkan. Ini yang dimaksud, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Deklarasi seperti apa sih, Pak? Seperti saya bilang tadi ya, deklarasi itu bukan baca mantra, saudara. Ya, bukan saudara baca ayat sepanjang mungkin terus saudara berharap terjadi. Gak bakal. Ya, saudara, dasar dari semua deklarasi haruslah apa? Kebenaran. Kebenarannya apa? Siapa Anda di dalam Kristus? Apa yang Yesus sudah berikan? Apa kuasa dan otoritas yang sudah engkau miliki? Apa yang dapat kau lakukan? Ada banyak lah ya. Siapa Anda dalam Kristus? Saudara, saya mengalami terobosan dalam hidup saya fase kedua. Nanti sore, siang atau sore itu ada bincang-bincang. Saya akan cerita. Adalah ketika saya mengerti kebenaran, satu kebenaran. Waktu saya merantau ke Jakarta tahun 2000, saudara. Saya biasanya setiap hari itu lempar lembing. Tahu lempar lembing? Mayasari, non AC. Geprek, 300 perak. Ya kadang-kadang gak kita kasih, pura-pura diam. Ketika saya mengerti kebenaran, siapa saya, saudara? Waktu itu saya mengerti, saya anak Allah. Satu kebenaran, engkau tahu, akan merubah hidupmu. Kalau hidupmu tidak berubah, artinya engkau tidak pernah mengetahui kebenaran. Simple. Karena Yesus berkata, engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang engkau ketahui. Satu kebenaran. Yang kedua, saat engkau deklarasi, saudara, berarti engkau masuk dalam sebuah kesepakatan dengan Tuhan mengenai satu hal. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberi hidup. Hidup di situ dalam bahasa aslinya adalah Zoe life. Zoe life adalah hidup yang seperti Tuhan miliki. Itu firman Tuhan. Sudah terjadi? Sudah. Ketika engkau deklarasi, engkau berkata, aku memiliki Zoe life. Artinya engkau sedang masuk dalam sebuah kesepakatan terhadap apa yang Tuhan katakan. Engkau berkata, ya Tuhan, aku percaya aku memiliki Zoe life. Maka dari itu saya deklarasi. Ngerti maksudnya? Mungkin engkau pada saat itu tidak memiliki Zoe life. Anggaplah begini, yang hijau ini adalah realitas jasmani. Ya, yang karpet ini adalah realitas kebenaran. Ketika ada firman Tuhan yang keluar, kemudian engkau berkata sepakat. Enggak cuman begini, sepakat apa? Firman Tuhan bilang, Yesus datang untuk memberikan Zoe life. Barang siapa menerima Yesus, percaya kepada Yesus, maka dia memiliki Zoe life. Kemudian engkau declare, aku memiliki Zoe life. Yes, yes. Pada saat itu juga engkau pindah dari realitas jasmanimu yang sakit-sakitan, yang loyo, yang lemah. Engkau masuk
dalam Zoe Life. Amin. Ketika engkau masuk di dalam Zoe Life, maka stay itu di situ. Oke, itu deklarasi. Yang ketiga, ketika kita mendeklarasikan apa yang firman Tuhan katakan, maka kita sedang menarik realitas surga, realitas kebenaran, realitas roh menjadi realitas jasmani. Bisa ditangkap sama di sana. Tadi kan ada realitas jasmani, ada realitas surga. Realitas surga apa? Semua yang firman Tuhan katakan. Saudara duduk bersama dengan Kristus di alam surga, di sebelah kanan Bapa, jauh melebihi segala kekuasaan, jauh melebihi segala kerajaan, jauh melebihi setiap nama yang dapat disebutkan, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang ada sekarang maupun yang akan datang. Saudara pernah baca ayat itu? Efesus 1, Efesus 2. Baik, tidak banyak yang tahu kan? Padahal ayat itu sudah ada di situ 2000 tahun yang lalu. Saudara bisa tangkap? Coba tampilkan dulu, bisa tampilkan sebentar. Efesus 2. Itu adalah sebuah realitas. Ini tidak banyak orang menerima. Saudara, di ayat itu dikatakan begini. Saudara, ya, mati bersama dengan Kristus. Siapa yang percaya kita mati bersama dengan Kristus? Kemudian dikatakan ayatnya dilanjutkan, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Siapa yang percaya bangkit bersama Kristus? Saya mau tanya, kedua kejadian itu sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi. Sudah terjadi, coba suara kencang, sudah terjadi. Saya sudah mati bersama Kristus. Saya sudah bangkit bersama dengan Kristus. Sudah terjadi. Ayatnya tidak berhenti sampai di situ. Efesus 1 ayat 19 sampai 20 dan Efesus 2 ayat 5. Ayat itu tidak berhenti saudara. Saudara mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Ayat itu lanjut. Engkau dibuat duduk bersama dengan Kristus. Bukan yang ini. Yang dikatakan tadi. Engkau duduk bersama dengan Kristus di sebelah apa? Kanan Bapa. Kau duduk bersama Kristus di mana? Sebelah kanan Bapa. Di ayat selanjutnya, sebelumnya dijelaskan, sebelah kanan Bapa jauh, coba katakan, jauh melebihi segala kekuasaan. Jauh melebihi segala kerajaan. Jauh melebihi setiap nama. Saudara duduk di sana. Coba bayangkan. Kalau hari ini posisimu duduk bersama Kristus di sebelah kanan Bapa bersama Yesus. Itu sudah terjadi apa akan terjadi? Nah, ini yang salah. Akan terjadi katanya. Yesus, firman Tuhan katakan begini, engkau mati bersama Kristus, engkau bangkit bersama Kristus, engkau didudukkan bersama Kristus. Sudah terjadi apa akan terjadi? Sudah terjadi. Kalau engkau duduk bersama Kristus di sebelah kanan Bapa right now, apakah ada kuasa di dunia ini yang bisa mengalahkan engkau? Taruh mindset itu di hatimu, taruh di dalam hatimu, taruh di dalam pikiranmu. Right now, saat ini juga. Coba katakan, saat ini juga. Saya duduk bersama Kristus di sebelah kanan Bapa. Jauh melebihi setiap penguasa. Jauh melebihi setan dan antek-anteknya. Jauh melebihi penguasa kegelapan. Jauh melebihi nama yang bisa disebut. That's your position. Coba berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga ketika engkau mendeklar sesuatu, engkau berkata-kata sesuatu, engkau tahu siapa engkau dan engkau tahu posisimu. Sehingga engkau ketika disuruh tahan bencana, tahan hujan. Jangan kira hujan bencana lebih tinggi dari saudara. Ketika dikatakan tahan antikris, jangan kira antikris lebih tinggi dari saudara. Dan ayat selanjutnya dikatakan segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Amin. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Engkau dan saya duduk bersama dengan Kristus.
duduk bersama. Kalau duduk bersama itu begini. Anggap ini kursi saudara. Kristus duduk di sini. Saudara duduk di sini. Jauh di atas. Iblis antek-anteknya antikris. Illuminati, apapun lah. Ada jauh di bawah kaki Kristus. Kan dikatakan jauh. Bukan dekat loh ya. Jauh. Coba katakan, jauh. Engkau duduk bersama dengan Kristus di sana. Maka dari itu ketika engkau declare sesuatu, kami tahan antikris, kami tahan gempa, kami tahan bencana. Engkau bukan sedang cuma bicara kosong. Tapi engkau bicara dengan otoritas karena engkau bersama dengan Kristus. Amin. Kenapa Tuhan memberikan janji yang besar dan luar biasa? Yesus berkata, kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat akan terikat, apa yang kau lepaskan akan terlepas. Kenapa saudara? Karena secara legal, secara hukum, ya posisimu, duduk bersama dengan dia di sebelah kanan Bapa, amin. Taruh itu di sini. Kalau enggak, saudara deklarasi, enggak akan kuat. Engkau deklarasi seperti mencoba menjebol sebuah tembok. Sedang mencoba menjebol atau menyentuh sesuatu. Mencapai sesuatu. Bukan. Deklarasi adalah memerintah. Amin. Coba katakan, deklarasi adalah memerintah. To give command. Apa? Give command. Memberikan perintah. Saudara taruh sini. Kita lanjutkan. Masih yang tadi, slide. Pengertian yang harus dimiliki. Lanjut. Coba baca sama-sama nomor 4. 1, 2, 3. Deklarasi bukan sebuah tindakan memperkarakan sesuatu hal yang kita ingini, yang belum kita miliki. Tetapi karena kita mau membuat suatu hal yang sudah menjadi milik kita dalam realitas kebenaran, menjadi realitas jasmani atau realitas daging. Firman Tuhan jadi daging. Banyak orang dulu berkata, firman Tuhan jadi daging, firman Tuhan jadi daging. Yang mana? Saudara gini, saudara berdeklarasi, misalkan gini, saudara pengen mobil. Saudara deklarasi, aku punya mobil, aku punya mobil. Enggak demikian ya saudara ya. Kalau kecuali Tuhan suruh engkau melakukan itu. Deklarasi adalah sesuatu yang firman Tuhan sudah katakan dan sudah menjadi bagianmu di dalam Yesus. Coba katakan, sudah menjadi bagian saya di dalam Yesus. Ada ayat yang berkata tadi di deklarasi yang 14. Saya sepewarisan bersama dengan Kristus. Amin. Semua yang Kristus punya, engkau punya. Jadi kalau saya bilang, saya penguasa. Di dalam nama Yesus aku deklarasikan bahwa aku adalah penguasa alam semesta. Aku berkuasa atas langit, aku berkuasa atas bumi, aku berkuasa atas cuaca, aku berkuasa atas gunung-gunung. Saya bukan sedang mendeklarasikan supaya saya penguasa, ngerti? Tapi saya mendeklarasikan karena saya sudah menjadi penguasa. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, saya adalah penguasa alam semesta. Amin. Mazmur 8 berkata begini, Daud berkata, bila kulihat langit buatan tanganmu, bintang-bintang, ya, dan selanjutnya, aku kagum. Kemudian dikatakan apa? Siapakah manusia sehingga engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan segala sesuatu, banyak manusia, segala sesuatu engkau taruh di bawah apa? Segala sesuatu engkau taruh di bawah kakinya. Saudara manusia bukan? Saudara manusia bukan? Coba. Saudara manusia? Saudara penguasa alam semesta. Saudara. Jadi ketika saudara deklar. Bukan saya ketika aku penguasa langit dan bumi, aku penguasa alam semesta. Saya bukan sedang membuat diri saya supaya saya jadi penguasa. Tapi saya sudah jadi penguasa. Oleh karena saya penguasa, maka saya declare. I say something. And must be established. Ada ayatnya nanti Bu Ella mungkin akan sampaikan itu. Ayub. You decree a thing. And a thing that you decree shall be established. Engkau akan mendeklarasikan sesuatu. Engkau akan mendekri sesuatu. Dan yang kau dekrikan itu akan terjadi.
terbentuk. Oke, lanjut. Nah, nomor 6, saudara. Banyak orang deklarasi sekali 2 kali berhenti. Tidak bisa, saudara. Ya, saya tinggal 5 menit, kasih saya 3 menit lagi ya. Saudara, kenapa deklarasi itu perlu berulang-ulang? Nah, deklarasi, saya langsung ke kesimpulan aja. Sebuah deklarasi akan menjadi sangat powerful ketika pertama engkau mengetahui firman, yang kedua, pikiran dan hatimu di dalam sebuah harmoni, selaras. Ya, supaya pikiran dan hatimu selaras, saudara. Yang membuat deklarasi tidak terjadi bukan Tuhan, tetapi engkau. Makanya jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Tuhan berikan kau kuasa to make it happen, untuk membuat itu jadi atau tidak, ada di tanganmu, bukan tangan Tuhan lagi. Karena apa? Semua janji firman Tuhan tadi adalah janji yang sudah terjadi. Kan tidak mungkin engkau menyuruh Allah melakukan yang sudah dia lakukan. Betul nggak? Yesus sudah mati di atas kayu salib belum? Sudah. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka segala kuasa dan otoritas sudah diberikan kepadamu. Jadi jangan minta Tuhan melakukan apa yang dia sudah lakukan. Sekarang bagianmu. Nah, tetapi kerap kali, maka Yesus berkata begini, sebenarnya kalau engkau tidak ragu terhadap apapun, jangankan kepada hal seperti itu, bahkan gunung yang gak ada urusannya sama kamu suruh lempar ke laut, asal tidak bimbang. Lempar enggak? Lempar enggak? Lempar. Asal tidak bimbang. Nah, ini yang saya bahas, saudara. Kebimbangan, kenapa orang bisa bimbang? Karena di dalam pikirannya, di dalam hatinya, sudah terbentuk sebuah konsep, sebuah mindset, sebuah paradigma, sebuah kepercayaan yang sudah tertanam berlama-lama. Nah, paradigma itu ada 2. Paradigma di sini alam sadar, paradigma di alam bawah sadar. Mungkin kemarin sudah pernah belajar in the child. Ya, paradigma di alam sadar itu gampang merubahnya. Engkau mendengar sesuatu dan menurutmu itu masuk akal, akan berubah. Tetapi paradigma di alam bawah sadar tidak mudah merubahnya. Makanya kenapa Allah Elohim sendiri berkata kepada Yosua, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Untuk merubah paradigmamu bagian dalam atau di alam pikiran bawah sadarmu. Sehingga deklarasi itu tidak cukup sekali. Oke, katakan deklarasi tidak cukup sekali. Harus berkali-kali. Bukan karena deklarasimu tidak powerful terus iblis tidak melakukan atau malaikat tidak mengerjakan apa yang kau deklarasikan. Tapi ketika hatimu enggak bulat. Coba katakan ketika hatimu tidak bulat. Oleh sebab itu belajar. Belajar firman Tuhan. Ucapkan sesuatu, saudara. Hari-hari di depan. Kita menghadapi musuh yang semakin ngeyel. Apa musuh yang semakin apa? Ngeyel. Sebenarnya musuh itu udah pasti kalah, sudah pasti. Cuman dia, saudara sama dia kalah ngeyel. Ya, kalah. Dia punya otoritas enggak? Enggak. Alkitab berkata, engkau lebih jauh duduknya. Otoritasmu jauh lebih tinggi. Ya, apa kita katakan? Mendekatlah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saya buat contoh 3 deklarasi. Saudara nanti di rumah kembangkan sendiri, amin. Kembangkan sendiri. Ayo tampilkan dulu deklarasi yang pertama. Oke, kita baca dulu deklarasi. Yang tadi pertama sudah, sekarang dia deklarasi dalam berkat. Ini contoh aja, nanti saudara pelajaran di rumah. Ya. Hari ini, selesai pelajaran ini, saudara harus bisa membuat deklarasi, amin. Coba kita baca, 1, 2, 3. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, saya deklarasikan bahwa 1, saya memiliki kekuatan dan kreativitas untuk memperoleh kekayaan. 2, Yahweh telah memberkati saya dengan segala berkat rohani di dalam surga. 3, saya ahli waris, sepewarisan bersama dengan Kristus. Saya memiliki sebanyak yang Kristus miliki. 4, Tuhan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya. 5, saya hidup dalam berkat dan kelimpahan. 6, saya memiliki berkat dan perkenanan yang ada pada Abraham. 7, saya menerima semua berkat dalam Ulangan 28 oleh karena Kristus. 8, Tuhan memberkati, mengelilingi, dan memahkotai saya dengan perkenanan. Ada lagi enggak? Nah, itu tadi berkat. Coba masuk slide. Masih ada, saya jelaskan sedikit. Naik dulu, 1 slide.
Saudara, saya mau jelaskan ini. Ulangan 28. Ya segini. Saudara, berapa banyak engkau percaya engkau bisa menerima berkat Ulangan 28? Coba angkat tangan yang benar. Berkat Ulangan 28. Ulangan 28 itu ada syaratnya, saudara. Syaratnya apa? Baik-baik mendengarkan. Baik-baik mendengarkan Tuhan dan melakukan dengan setia. Semua perkataan yang diucapkan. Saya mau tanya, siapa di ruangan ini yang bisa memenuhi syarat itu? Apa, siapa? Bapak bisa memenuhi syarat itu? Caranya gimana? Sejujurnya tidak ada. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang bisa memenuhi syarat ayat itu. Artinya, apakah semua orang tidak bisa menerima berkat? Iya, ada jalan keluar. Yesus satu-satunya pribadi yang memenuhi ayat itu. Ketika Yesus memenuhi ayat itu, maka segala berkat itu diterima oleh Yesus. Dan engkau dan saya sepewarisan bersama dengan Kristus. Katakan, saya sepewarisan bersama dengan Kristus. Katakan, saya sepewarisan bersama Kristus. Ketika Yesus berhak menerima berkat itu, engkau sepewarisan bersama dengan Kristus, maka semua yang Kristus terima, engkau bisa terima. Katakan amin. Coba katakan dengan kencang bersama saya, semua yang Kristus terima, saya terima. Karena saya sepewarisan dengan Kristus. Saudara, jangan mau ditipu setan. Saudara, jangan mau ditipu setan. Hidup dalam berkat. Semua yang kita lakukan, semua yang kita terima, hanya semata-mata karena Kristus. Deklarasi dari Yesus. Ini tidak biasa dideklarasikan orang. Tapi sengaja saya siapkan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Coba ucapkan kencang-kencang bersama saya. 1, 2, 3. Di dalam nama Yesus Hamasiah, saya deklarasikan. 1, saya apply dari Yesus atas roh, jiwa, tubuh saya, keluarga saya, anak-anak saya, pekerjaan saya, kendaraan saya, pelayanan saya. Iblis tidak boleh menyentuhnya. 2, Yesus melindungi saya dan keluarga saya dari kehancuran, kerusakan, sakit penyakit, dan dari semua yang jahat. 3, menyucikan pikiran saya, pekerjaan tangan saya, dan perjalanan hidup saya, dan hubungan saya. 4, darah Yesus berbicara untuk pengudusan saya, dan Roh Kudus membantu saya untuk berpikir seperti Yesus, menaruh pikiran Kristus, membantu saya melakukan pekerjaan Yesus, memenuhi saya dengan kuasa, pengetahuan, hikmat, kemampuan, membantu saya berjalan seperti Yesus dalam cinta kasih. 5, darah Yesus membentuk pagar pelindung untuk saya, keluarga saya, semua yang saya miliki, pelayanan saya, pekerjaan saya, dan keuangan saya. 6, darah Yesus menyucikan mata, telinga, mulut, tangan, kaki saya, juga menyucikan pikiran, imajinasi, memori, dan masa lalu saya, kehendak saya, perasaan, emosi saya, hati, keinginan saya, dan semua hasrat yang tersembunyi yang memotivasi saya untuk berdosa atau menyimpang. Juga membersihkan nurani semua keegoisan saya, perbuatan daging saya, dan semua hal yang dari maut. Nah, nomor 7 ya. Engkau yang selama ini engkau sering gagal, engkau yang sering rugi, ditipu, deklarasikan nomor 7. Amin. Suarakan dengan kencang. Nomor 7, jangan dihilangkan dulu. 1, 2, 3. Darah Yesus membawa kesembuhan dan memulihkan saya, dan memulihkan semua yang hilang dan tercuri oleh iblis. Saya menyatakan bahwa darah Yesus bekerja atas nama saya untuk menyembuhkan dan mengembalikan kepada saya semua yang telah dicuri musuh dari saya. Di dalam nama Yesus, semua yang kami deklarasikan terjadi saat ini juga. Amin, amin, amin.